Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, materi kita pada kali ini yaitu tentang limit fungsi aljabar. Ya, tetap semangat pembelajaran kita hari ini. Ya, limit fungsi aljabar di sini ada dua. Yang pertama yaitu mendekati A, yang kedua mendekati tak hingga. Untuk limit fungsi yang mendekati A ada tiga cara. Cara yang pertama yaitu cara substitusi langsung. Cara yang kedua cara pemfaktoran, cara yang ketiga cara perkalian dengan bentuk sekawan. Oke, Bu Chandra akan menjelaskan contoh yang pertama yaitu dengan cara substitusi langsung. Jika ada limit X mendekati 2 dari X plus 1 dikali 2X. Nah, maka caranya adalah kita tulis dulu soalnya limit X mendekati 2 dari X plus 1 dikali 2X dengan cara substitusi langsung. Berarti langsung kita masukkan dengan substitusi, berarti X-nya langsung kita ganti dengan ini. X-nya mendekati 2, berarti X-nya kita ganti dengan 2 karena dengan cara substitusi langsung. Berarti 2 ditambah 1 dikali 2 dikali 2. 2 tambah 1, 3. Dikali 2 kali 2, 4. 3 kali 4 hasilnya 12. Jadi limit X mendekati 2 dari X plus 1 dikali 2X hasilnya adalah 12. Jika dengan cara substitusi langsung, kalau di limit ya, limit X mendekati A, jika ada Fx per Gx. Nah, Gx-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Misalnya Fx dan Gx ini tidak boleh sama dengan 0. Jika dengan cara substitusi langsung 0 per 0, nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, jika ada bentuk dengan cara substitusi langsung hasilnya ketemu 0 per 0, maka tidak boleh, harus dikerjakan dengan cara pemfaktoran atau dengan cara bentuk sekawan kalau ada bentuk akarnya. Ya, lanjut contoh yang kedua. Tentukan hasil dari limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 8X per X kuadrat min 64. Nah, karena ada bentuk kuadrat di sini, berarti kita harus mengerjakan dengan cara pemfaktoran. Berarti kita faktorkan dulu. Berarti tulis lagi limit X mendekati 2 dari, nah ini kita pecah X kuadrat min 8X, kita jabarkan menjadi X ya, X min 8. Berarti kalau dipindah ke sini, ini artinya sama. Ini sama ini artinya sama. Ini X kali X, X kuadrat. X kali min 8, min 8X. Sama kan ya? Per. Nah ini kita jabarkan pakai pemfaktoran. Ya, berapa kali berapa hasilnya C, berapa ditambah berapa hasilnya B. Berarti ketemunya adalah X min 8 dan X plus 8 dibolak-balik sama ya. Berarti ini kalau dijabarkan itu kembali ke sini. X kuadrat min 64. Oke, kalau sudah yang sama mana kita coret ini. X min 8 sama. Kita coret. Berarti tinggal limit X mendekati 2 dari X per X plus 8. Nah, kalau sudah seperti ini, limitnya nggak usah ditulis lagi. X-nya diganti dengan 2. Berarti 2 per 2 tambah 8, berarti 2 per 10. Dikecilkan menjadi 1 per 5. Jadi limit X mendekati 2 dari X kuadrat per X kuadrat min 64 hasilnya 1 per 2. Oke, lanjut cara yang terakhir yaitu cara perkalian dengan bentuk sekawan. Nah, kalau dengan bentuk sekawan berarti ada akar di penyebut. Misalnya di situ ada contoh soal limit X mendekati 4 dari X min 4 per akar X min 2. Nah ini misalnya bentuk X ini kita substitusi langsung 4. Misalnya ya, berarti 4 dikurangi 4 per akar 4 dikurangi 2. Nah 4 kurangi 4, 0. Akar 4 adalah 2. 2 kurangi 2, nah hasilnya 0 per 0. Ini tidak boleh. Maka kita harus menggunakan cara lain. Kalau di sini kebetulan ada akar di penyebut, maka harus perkalian bentuk sekawan. Tapi kalau misalnya tidak ada akar seperti nomor 2 tadi, contoh kedua, berarti kita harus pakai cara pemfaktoran. Ya, lanjut. Nah, berarti kita kalikan dengan sekawan. Limit X kita tulis dulu mendekati 4 dari X min 4 per akar X min 2
kita dengan sekawannya ini berarti akar X sekawan itu berubah jadi min jadi plus, plus jadi min, karena di sini min berarti di sini plus. Nah, itu namanya sekawan. Nah, penyebutnya di sini kan akar X min 2. Berarti kita kalikan akar X plus 2. Oke, lanjut. Kita kalikan menjadi limit X mendekati 4 dari, kita kalikan ya, X min 4 dikali akar X plus 2 per, nah ini akar X min 2 dikali akar X plus lagi limit X mendekati 4 dari, nah ini kita jabarkan yang di bawah, kita kalikan dengan cara skema yang bawah. Berarti akar X kali akar X hasilnya X, akar X kali 2 berarti plus 2X, plus 2 akar X, min 2 kali akar X berarti min 2 akar X, min 2 kali plus 2 hasilnya min 4. Nah, berarti ini habis karena plus 2 akar X dikurangi 2 akar X habis. Berarti tinggal limit X mendekati 4 dari X min 4 dikali akar X plus 2 per. Nah, ini habis berarti tinggal X min 4. Nah, kita lihat di sini yang sama yang mana? Yang sama adalah X min 4. Kita hilangkan. Berarti tinggal limit X mendekati 4 dari akar X plus 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka X-nya kita masukkan, kita ganti, substitusikan ya, atau kita ganti dengan 4. Berarti akar 4 ditambah 2, akar 4 adalah 2. Berarti 2 tambah 2 hasilnya 4. Jadi limit X mendekati 4 dari X min 4 per akar X min 2 hasilnya adalah 4. Oke, lanjut limit fungsi yang kedua, jika limit fungsi X mendekati tak hingga. Nah, ini lambangnya tak hingga ya. Sebelumnya kita jelaskan dulu, saya jelaskan dulu. Berapapun dibagi tak hingga itu hasilnya adalah 0 ya. Berapapun dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Jika ada limit X mendekati tak hingga, ini ya tak hingga ya. Lah, tak hingga berarti kita mengerjakannya dengan cara kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini kita lihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Pangkat tertingginya di situ berapa? Kita lihat pangkat tertinggi di situ adalah berapa pangkat tertingginya di situ? Ya, pangkat tertingginya di situ adalah X pangkat 2 ya, dilihat di sini. X pangkat 2 min yang pembilang ya, X pangkat 2 min 2X plus 1. Ya, X kuadrat min 2X plus 1. Pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Sedangkan yang di penyebut, berapa yang di penyebut? 27 min X pangkat 3. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Nah, tapi caranya bukan pangkat tertinggi dari masing-masing pembilang dan masing-masing penyebut, tapi kita cari di semua pembilang dan penyebut di sini. Pangkat tertingginya dari pembilang dan penyebut adalah X pangkat 3. Berarti semua bilangan itu kita bagi dengan X pangkat 3. Berarti tulis dulu limit X mendekati tak hingga dari, nah berarti kita bagi ya, X kuadrat per X pangkat 3 min 2X per X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3 per, nah ini 27 per X pangkat 3 min X pangkat 3 per X pangkat 3. Limit X mendekati tak hingga, kita tulis lagi ya, X kuadrat dibagi X pangkat 3, maka hasilnya adalah di sini pangkat 2, di sini pangkat 3. Berarti yang atas hilang, berarti tinggal 1 per X pangkatnya dikurangi ya, pangkat 3 dikurangi 1. Pembagian pangkat itu sama saja dikurangi ya. Berarti X pangkat 1 atau X saja dikurangi. Nah, ini 2X dibagi X pangkat 3. Nah, di sini ada 2. Ya. Kemudian di sini ada bilangan X pangkat 3. Nah, berarti 2-nya tetap 2.
di sini X, di sini X pangkat 3. Nah, 3 dikurangi 1, ini kan 1 artinya, berarti 2. Berarti yang 1 habis, berarti yang bawah X pangkat 2. Ditambah tetap ya 1 per X pangkat 3 per. Nah ini sama, 27 angkanya tetap 27 per X pangkat 3. Nah ini X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 hasilnya adalah 1. Berarti dikurangi 1. Kita tulis lagi, limit X mendekati tak hingga dari, ya. Nah ini, oh ini langsung kita substitusikan ya, karena sudah ada XX nya. Berarti ini nggak usah ditulis lagi, langsung kita masukkan tak hingga. Limit X mendekati tak hingga dikurangi 2 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga per 27 per tak hingga dikurangi 1. Tadi saya jelaskan berapapun dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Berarti berapapun dibagi tak hingga 0. Berarti 0 dikurangi 0 ditambah 0 hasilnya 0 per. Nah, ini 0 dikurangi 1 hasilnya 0 per min 1. 0 dibagi negatif 1 hasilnya adalah 0. Nah, itu ya. Oke, lanjut yang kedua, contoh yang kedua, jika ada limit X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat plus 5X min 10 dibagi dengan X kuadrat plus 7X min 2. Nah, kita tulis dulu soalnya sama dengan yang cara tadi ya. Nah, maka kita bagi dengan pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 2 ya, ini ya. Berarti 4X kuadrat per X pangkat 2 plus 5X per X pangkat 2 min 10 per X pangkat 2. Kita bagi dengan sama X pangkat 2 ya, min 2 per X pangkat 2. Nah, berarti limit X mendekati tak hingga dari, nah ini habis ya, berarti tinggal 4 ditambah, nah ini habis berarti tinggal 5 per, ini pangkat 2 ini pangkat 1, 2 kurangi 1 hasilnya 1, berarti X1 atau X pangkat 1. Ini tetap 10 per X pangkat 2 per, nah ini 1 ditambah 7 per, nah ini habis, ini tinggal 1, berarti 7 per X min 2 per X kuadrat. Nah kalau sudah X nya kita masukkan, kita ganti tak hingga, berarti 4 tetap 4 per 5 tak hingga dikurangi 10 per tak hingga dibagi 1 ditambah 7 per tak hingga dikurangi 2 per tak hingga. Sini saya lanjutkan di sini ya. Berarti 4 ditambah berapapun dibagi tak hingga tadi hasilnya adalah 0. Berarti 0. 0 kurangi 0, 0 tetap 0 ya. Berarti 4 tambah 0, di sini 1 plus 0 ya. Berarti hasilnya 4 per 1. Hasilnya adalah 4. Jadi cara limit tak hingga dikerjakan dengan pangkat tertinggi ya. Kita lihat pangkat tertinggi, bukan pangkat tertinggi dari masing-masing pembilang, masing-masing penyebut, tapi masing-masing dari pembilang penyebut. Dilihat pangkat tertinggi dari pembilang penyebut itu pangkat tertingginya berapa, itu kita bagi. Kalau sudah kita bagi dengan pangkat tertinggi, maka kita masukkan tak hingganya ya. Oke ya, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ini selanjutnya silakan ya, tugas kalian adalah menyalin apa yang saya jelaskan tadi di buku tulis ya. Kalau sudah kalian jelaskan di buku kalau sudah kalian tulis atau salin di buku tulis, silakan dikerjakan latihan soal berikut ya. Latihan soal 1A sampai 1E silakan ditulis di buku tulis di buku tulis. Di lembaran ya, latihan soalnya dikerjakan di lembaran ya. Latihan soal dikerjakan di lembaran, kemudian difoto ya, seperti biasa dikirim lewat classroom ya. Oke, terima kasih pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bu Chandra mohon maaf ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.